baik darat, laut dan lautnya, sekitarnya itu bisa terjaga dari pemboman ikan, terus pencurian terhadap makanan komodo, yang juga itu dampaknya itu akan mengalami kondisi yang dari hari ke hari akan kehilangan kita sekian banyak. Hasil riset daripada teman-teman baik beberapa kampus IPB dari Bali menunjukkan bahwa kekayaan di Pulau Komodo dan Pulau Padar serta perairan di sekitarnya itu rupiah 24 triliunan. Nah, itu perlu dijaga. Kalau tidak maka makin lama makin habis. Kedua, Komodo sendiri adalah binatang langka. Kalau tanya saya pribadi, maunya semua itu ditutup. Kalau tanya saya pribadi, tapi kan itu tidak boleh. Nah, ada juga harus diberikan kepada masyarakat untuk masyarakat bisa melihat bagaimana Komodo punya bentuk seperti apa. Bapak Presiden sampaikan bahwa mukanya Komodo di Rinca dengan mukanya di Padar dan di Pulau Komodo ya sama saja. Karena itu ya lihat di Pulau Rinca cukup 1.300 Komodo di situ, cukup besar, dan dibangun fasilitas-fasilitas yang penuh kenyamanan di sana sehingga masyarakat bisa hadir untuk dapat menikmati pemandangan indahnya kawasan nasional bersama dengan melihat binatang langka itu dengan seluruh fasilitas-fasilitas yang sangat luar biasa lengkap dan bagus sekali di sana. Karena itu memang menindaklanjuti itu pasti persoalan utama. Kami sudah sepakat bahwa ini masalah sosialisasi yang belum bisa berjalan dengan baik. Karena itu harus dilakukan sosialisasi. Yang kedua, kepada kelompok-kelompok yang tidak setuju tetapi mereka intimidasi dan ancaman akan melakukan kekerasan dan memberikan rasa takut terhadap wisatawan, kami Forkompinda, saya sebagai gubernur dan seluruh Forkompinda akan mengambil langkah tegas kepada mereka-mereka yang mengambil langkah-langkah seperti itu. Sehingga kami minta semua di perjalanan yang baik kepada Bupati Manggarai Barat dan seluruh jajaran juga akan kami sampaikan untuk segera mengambil langkah-langkah yang tegas. Kami juga akan hadir di Labuan Bajo untuk melakukan langkah-langkah apabila wisatawan terganggu. Dan kepada para hotel, restoran untuk tetap buka karena tidak ada masalah, laporkan apabila ada masalah kepada kepolisian. Dan Bapak Kapolda telah juga memberikan perhatian serius dengan menurunkan tim yang cukup baik dari Polres Manggarai dan dari Polres Ende. Dan ini untuk mengambil pengamanan berkaitan itu. Dan semua ini kita lakukan untuk bagaimana menjaga agar Taman Nasional serta Labuan Bajo sebagai pariwisata premium itu akan berjalan dengan baik. Tentunya fasilitas-fasilitas pendukung berkaitan dengan itu perlu terus lakukan pembenahan. Kita tahu bahwa anggaran untuk sebuah taman nasional di Indonesia itu tidak cukup karena kita punya taman nasional yang banyak. Yang kedua, yang menguasai tempat indah dan besar hebat seperti itu seorang eselon 3 ya memang punya keterbatasan. Gakumnya cuma 1-2 orang, kapalnya pun terbatas. Karena itu pemboman ikan yang datang dari Sabah yang masuk di situ mereka bisa hitung dengan baik, dan itu mampu kita antisipasi sebenarnya dengan anggaran yang cukup. Karena mengamankan konservasi itu nggak murah. Di dunia manapun konservasi tidak ada murah, harus mahal di dunia manapun. Karena itu supaya turismenya berjalan baik, dia juga punya tempat untuk orang untuk melakukan mass tourismnya ada, bisa lihat Komodo dengan baik, alam Taman Nasional itu bisa dilihat juga dengan baik, foto-foto di setiap sudut, punya pulau Kalong yang bisa terbang, kami itu bisa terbang jam 6 sore, itu sebuah atraksi yang bagus. Di depan Labuan Bajo itu waterfront dibangun oleh Presiden begitu hebat, kita punya batu cermin yang begitu indah, seluruh kita punya spot destinasi pariwisata ini menjadi kekuatan. Kita lihat Bali itu tidak punya komodo, Bali hanya punya budaya dan punya atraksi alam, tapi itu luar biasa. Kita punya komodo, sudah kasih komodo lagi untuk lihat komodo, punya atraksi alam yang begitu luar biasa, disiapkan oleh Bapak Presiden, waterfront yang begitu hebat, bahkan itu sekelas dengan Singapura. Kita masih mau ribut untuk minta. Karena itu ini tidak ada pilihan buat kita tentunya kesalahan nomor 1 bagaimana kita tidak melakukan sosialisasi yang luar biasa. Dan ini sekarang kami akan siapkan tim untuk melakukan sosialisasi berkaitan dengan ini, bagaimana ekonomi masyarakat itu berkembang dengan baik, seluruh kita siapkan dengan baik sehingga nantinya Manggarai Barat khususnya Labuan Bajo akan bertumbuh ekonominya karena semua akan mendapatkan hak yang sama, akan bertumbuh dan tidak ada lagi menjual tiket dari luar. Lalu mereka datang di Taman Nasional, seluruhnya mereka ambil, tapi kita akan mengendalikan itu dengan baik sehingga supply chain yang hari ini datang dari luar bisa kita kendalikan dan kita manfaatkan semua yang ada di Nusa Tenggara Timur.